Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang Take Their Breath Away and Guard the Family Jewels chapter 3 dan 4 pertemuan 9 dengan anggota kelompok 2 Anindya 368, Cece 588, Arianti 611, Melinda 615, Nurfaini 617, Katarina 621 dan Felina 640. Selamat menyaksikan. Di atas kesempatannya, nama saya Anidia dengan NIM 368. Di sini saya akan menjelaskan slide yang pertama, yaitu di mana desain bisa lebih dari sekedar mengikuti fungsi. Itu bisa menjadi politis, subversif, dan didaktik. Desain juga bisa menjadi pembeda dalam pasar. Selama bertahun-tahun, desain Apple telah mencakup semua itu. Dan masuk sekitar 1 dekade terakhir, kurang lebih bertepatan saat Steve Jobs kembali ke perusahaan Apple, telah muncul sebagai sumber dari sebagian besar perusahaan desain industri canggih di dunia, dan itu telah membantu mempertahankan perusahaannya tetap hidup. Lalu pada tahun 2002 misalnya, pada tahun itu iMac memenangkan medali emas dalam Industrial Design Excellence Award, komputer yang bergengsi dengan kategori produk, inovasi, kemudahan penggunaan, estetika, dan kesesuaian. iMac baru melebihi ekspektasi dari sebelumnya. iMac adalah perubahan paradigma yang akan ditiru, tetapi kemungkinannya kecil untuk dilampaui. Lalu, pada tahun 2002 juga, iPod memenangkan terbaik dari yang terbaik dari desain Zentrum Nordrhein-Westfalen Essen, Jerman. Dan di tahun yang sama, iBook juga memenangkan terbaik dari yang terbaik. Saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu Apple sudah menjadi identik dengan industri kelas dunia desain. Mungkin terlihat bahwa ini tuh selalu terjadi, tetapi juga tidak benar. Produk pertama Apple 1, sebenarnya dijual tanpa casing. Ini tidak seperti yang diinginkan oleh Steve Jobs, yang kurang berorientasi pada teknik. Dia sudah mengembangkan ide-ide yang kuat tentang bagaimana mesin baru ini harus menampilkan dirinya ke dunia. Di antara harta pribadinya yang relatif sedikit, ada beberapa kotak yang terbuat dari kayu berwarna terang eksotis yang disebut koa, dan Jobs memutuskan bahwa dia menginginkan koa untuk kasus Apple 1. Dan saat ini terbukti sangat mahal. Kemudian Jobs menyerah, dan pada tahun 1976 Apple mulai dikenal dunia. Lalu kemudian ada Apple 2 yang mulai dijual pada tahun 1977. Steve Jobs ingin orang menganggap Apple II sebagai sebuah alat atau sesuatu yang familiar dan mudah dikenali orang, seperti oven pemanggang roti, dan dia menyewa desainer industri Jerry Menock untuk mendesain kotak alat yang dimilikinya. Apple II datang dengan wadah plastik yang dicetak. Komputer pertama yang dikirim dalam kotak plastik, bukan lembaran logam lampiran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cecmela Veronica, NIM 588. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Nah, di slide ini kita akan membahas dulu tentang awal mula Steve Jobs ini. Jadi, Steve Jobs ini adalah seseorang yang estetika. Nah, mengapa? Karena pada dasarnya si Steve Jobs ini adalah anak kutu buku dari latar belakang yang tidak mengerti tentang pembelajaran di dunia perkuliahan. Dia tidak memiliki skill apapun atau pelatihan apapun dalam seni, arsitektur ataupun desain industri. Jadi dari mana sih asal ide-ide Steve Jobs ini muncul? Bagaimana dia bisa membuat si Apple ini? Jadi jawabannya, Steve Jobs ini hampir sepenuhnya dia belajar dengan otodidak. Jadi untuk inspirasi bagi Apple II ini, dia menjelajahin lorong produk di Macy's. Ia mencermati bagaimana sih perusahaan-perusahaan di sana itu memiliki reputasi yang sangat bagus. Nah, jadi di masa-masa awal Apple ini dia itu terus belajar nih. Dia belajar, dia membedah, dia menyerap, dia meneliti kelas atas pada produk Jerman, termasuk peralatan Braun, piano Bondsdorfer, sepeda motor BMW, mobil Porsche, dan Mercedes. Dia itu mencoba mencari tahu bagaimana dengan tepat apa yang membuat orang-orang itu begitu senang memakai produk tersebut. Bagaimana si customer ini senang banget untuk menyentuh, menggunakan ataupun mengendarain. Jadi si Steve Jobs ini
waktu itu memikirkan nih, dia menyadarin bahwa dia itu tidak bisa mencapai ketinggian yang tinggi apabila tidak belajar dari merek-merek tersebut. Jadi pada tahun 1982 dia memikirkan hal-hal itu dan dia membuat suatu ide nih, kalau dia itu harus mencari orang yang bisa mendesain gitu. Nah, di slide ini kita akan membahas perkembangan Apple pada tahun 1980-an. Nah, pada tahun 1980-an, Apple III ini akhirnya dikeluarkan dan dimasukkan ke pasar sebagai komputer yang berfokus untuk bisnis. Komputer ini dikeluarkan sebagai upaya persaingan dengan IBM dan Microsoft yang saat itu juga sedang naik daun. Tetapi Apple III ini ternyata hanya merupakan keberhasilan sementara dari Apple, dan kemudian Xerox PARC membuat Jobs untuk berpikir ke arah yang berbeda. Perusahaan Xerox PARC ini meyakinkan Jobs bahwa masa depan sebuah komputer merupakan komputer dengan Graphical User Interface atau GUI. Nah, maka dari itu Jobs ini menciptakan komputer baru bernama Lisa dengan adanya perangkat GUI. Tetapi pada saat dikeluarkan pada tahun 1983, Lisa tidak mengalami penjualan yang melonjak karena harganya yang mahal dan tidak memiliki perangkat lunak yang pendukung yang cukup. Maka dari itu Jobs ini memulai proyek berikutnya, yaitu dengan Apple Macintosh. Pada tahun yang sama, Macintosh pun dipublikasikan oleh Apple pada saat yang bersamaan. Jobs mengangkat John Sculley sebagai CEO Apple. Jobs berhasil meyakinkan John Sculley ini sebagai CEO termuda Pepsi pada saat itu dengan kalimat legendarisnya, "Apakah Anda ingin menjual air gula sepanjang hidupmu atau Anda ingin ikut dengan saya dan mengubah dunia?" Jadi perkembangan pada tahun 1983, Macintosh pun mengalami penjualan cukup tinggi nih, tetapi tetap belum bisa mengalahkan penjualan IBM. Nah, saat inilah dimana Jobs dan Sculley ini bercekcok. Jobs ingin mengerjakan proyek sesuai dengan caranya sendiri, sedangkan si Sculley ini ingin pengawasan ketat dalam pengeluaran produk baru setelah mengalami bencana penjualan dengan Lisa. Karena tidak sepaham, akhirnya si Jobs ini keluar dari perusahaan sendiri pada tahun 1985 dan Wozniak juga keluar pada tahun yang sama. Jobs keluar dari Apple dan membangun perusahaannya software sendiri yang bernama dengan Next. Hingga pada tahun 1990 Apple berkembang dengan pesat di bawah pimpinan Sculley. Hal ini terjadi karena perencanaan yang telah dibuat Jobs ini sebelumnya dia keluar dari Apple. Jobs membuat hubungan dengan perusahaan kecil yang bernama Adobe yang membuat Adobe Portable Document Format atau bisa kita sebut dengan PDF. Nah, kedua perusahaan tersebut berhasil menciptakan fenomena yang dikenal juga sebagai desktop publishing. Tetapi beberapa tahun kemudiannya, Apple mulai mengalami penurunan setelah kejayaannya pada tahun 1990 karena kalah bersaing dengan Microsoft yang pada saat itu mengeluarkan produk Windows. Bahkan pada tahun 1996, Apple juga dipercaya akan bangkrut dan tutup. Hal ini terjadi hingga 1997 di mana Apple akhirnya bisa membeli perusahaan Next untuk menarik Jobs kembali ke Apple. Nah, di slide ini pada tahun 1992 tadi, pada saat Steve Jobs tiba-tiba keluar karena berbeda pendapat, jadi si John dengan Steve Jobs ini akhirnya mengintrospeksi diri di perusahaannya untuk membangun kembali nilai-nilai inti yang telah ditetapkan di awal, dan Apple pun kembali mengejar arah yang jelas dan berbeda. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Arianti dengan NIM 611. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang desain dan inovasi Apple. Dengan membangun nilai-nilai yang telah ditetapkan di awal, Apple kembali mengejar arah yang lebih jelas dan tentunya berbeda dengan perusahaan yang lain. Awalnya, iMac dirancang sebagai jaringan yang super low-end dan juga menggunakan mesin yang all-in-one. iMac mengalami perubahan harga yang sangat bertahap. iMac dengan warna biru tembus pandang dan diikuti dengan 4 warna tembus pandang lainnya atau transparan langsung populer sehingga mengakibatkan penjualan yang sangat pesat dalam 6 minggu di tanggal 15 Juni 1998 sampai akhir Juli, sehingga Apple kewalahan untuk memenuhi permintaan yang selama itu mencapai 278.000 unit. Kepala komputer Apple Steve Jobs dipuji karena beliau berani menampilkan iMac dengan warna 5 warna transparan
yang bukan menggunakan warna krem seperti PC pada umumnya di dunia. Selanjutnya yaitu G4 Cube. G4 Cube merupakan kegagalan yang paling parah yang diperkenalkan di tahun 2000 dan diluncurkan dari pasaran tahun 2001. Dimana itu adalah tahun yang sama ketika Cube diakuisisi oleh Museum of Modern Art di New York. Tetapi di sini penjualan sangat tidak sesuai dengan ekspektasi. Jobs menjelaskan bahwa ini bukanlah kegagalan desain, melainkan ini kegagalan konsep. Nah, selanjutnya Apple kembali naik. Desain industri yang spektakuler memainkan peran besarnya dalam kesuksesannya ini. Seperti yang dicatat baru-baru ini oleh Businessweek, Apple merupakan perusahaan teknologi yang unik dalam pengerjaan desainnya, yaitu dikerjakan dengan sendiri. Perusahaan lain bahkan telah melakukan outsourcing sebagian dari atau bahkan sampai semua fungsi dari desain produk mereka untuk menghasilkan produk yang sedikit mengalami perubahan. Apple berkembang ketika Jobs mengikuti hidung pasarnya yang disetel ke arah estetika yang menyenangkan, ramah, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Melinda Kartika Sari dengan NIM 2018310615. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan akan menjelaskan mengenai The Apple Way Chapter 4. Nah, di sini elegan dan sederhana adalah semboyan yang digunakan Jobs untuk mendeskripsikan Mac. Nah, sederhana di sini tuh diartikan semakin sederhana maka artinya semakin rumit juga. Hal ini berlaku untuk sistem operasi atau OS pada Mac yang harus sesuai dengan 128 KB memori yang dialokasikan Jobs ke sistem tersebut. Nah, sistem operasinya itu adalah perangkat lunak yang memberi tahu komputer tersebut apa yang harus dilakukan, seperti tombol on, off, restart, dan lain-lain. Nah, Apple atau Mac ini dikata berbeda dari komputer lain karena OS-nya. Nah, itulah mengapa IBM itu lama dalam mengambil keputusan yang sangat menentukan untuk menyerahkan tanggung jawab atas sistem operasi PC-nya dalam memulai Microsoft. Ada dua alasan jika ingin OS tahan lama. Yang pertama yaitu mendorong pengembang luar untuk menulis aplikasi yang berjalan di OS. Lalu yang kedua, mendorong basis pelanggan yang ada untuk membeli komputer baru di setiap 2 atau 3 tahun. Kemudian, alasan mengapa segalanya menjadi lebih rumit. Yang pertama karena Microsoft berhasil menghapus lisensi dari Apple pada pertengahan 1980-an untuk membangun GUI pada Mac yang menjadi aplikasi Microsoft baru dan secara bertahap. Lalu setelah kedatangan Mac pada tahun 1984, Microsoft mulai melakukan transisi dari lingkungan DOS ke GUI. Langkah ini dilakukan pada tahun 1987 dengan diperkenalkannya Windows 2.0. Lalu pada Mei 1990 muncullah Windows 3.0 yang menutup celah sedikit dan telah menjual sekitar 10 juta unit. Dan pada April 1992 terbitlah Windows 3.1 yang semakin mendekati dengan target dan telah menjual 3 juta unit. Kemudian pada Agustus 1995 datanglah momen yang sangat buruk bagi Apple. Nah, saat itulah Microsoft merilis Windows 95 yang tampilannya benar-benar mulai mendekati tampilan dan nuansa pada Mac. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurfaini Aryaningsi dengan NIM 2018310617. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang dark kernels. Pada dekade 1985 sampai 1995, keadaan semakin memburuk dan memburuk karena baik OS maupun aplikasinya secara umum menjadi lebih rumit. Mac pun sempat mengalami hang. Jika ada tas yang telah diselesaikan namun belum sempat disimpan ke dalam disket, maka data tersebut akan hilang. Para Mac user pun menjadi terbiasa mematikan komputer mereka, lalu menyalakannya kembali, semacam di restart begitu. Dan seringkali harus bersabar untuk melihat seberapa parah rusaknya komputer mereka. Pada Maret 1994, Apple meluncurkan rangkaian seri Power Mac
yang didasarkan pada mikroprosesor PowerPC IBM yang hebat. Mereka menjamin bahwa Mac ini 8 kali lebih cepat bekerjanya daripada generasi Mac sebelumnya. Namun itu hanya bertahan sebentar. Di Apple mengalami berbagai macam masalah karena transisi perusahaan ke generasi baru komputer PowerPC. Throwback ke tahun 1991, mantan pesaing yaitu Apple dan IBM bekerja sama untuk mendirikan kartel yang disebut Kaleida. Kaleida ini menghasilkan lingkungan pengembangan multimedia terbaru yang memungkinkan PC dan Mac menjalankan semua jenis software yang populer. Namun, hal ini tidak berhasil cukup lama. Kedua perusahaan tersebut menghentikan kerjasamanya. Keduanya berkontribusi atas kerusakan informal, di mana Mac menjadi semakin terkenal karenanya. Pada slide selanjutnya yaitu Sand in the Clouds. Microsoft nyaris mendominasi total pasar PC dunia dengan memberikan lisensi software OS-nya secara luas. Akan tetapi, Apple justru sebaliknya. Mereka dengan tegas menolak untuk memberikan lisensi OS-nya kepada perusahaan hardware lain, dengan teori bahwa yang pertama, hal ini akan membebankan kendali penuh para pengguna. Yang kedua, hal ini akan memberikan tekanan pada margin jika para pembuat cloning ini tidak memahami teknologi tinggi. Ada bukti yang mendukung kedua teori ini. Alasan utama mengapa Mac bisa digunakan dengan kesederhanaan yang elegan adalah karena hanya satu perusahaan yang membuat seluruh keputusan mengenai hal itu, mulai dari hardware sampai ke software. Pada tanggal 25 Juni 1985, Bill Gates mengirimkan memo kepada CEO Apple, di mana ia sangat menyarankan Apple memberikan lisensi OS-nya kepada perusahaan lain. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Apple tidak pernah melakukan persaingan pada segmen kelas bawah. Lalu, Sculley pun melakukan pemutaran otak, di mana ia akan melisensikan teknologi sistem operasi dan menciptakan standar universal untuk asisten digital pribadi dari Apple, yaitu Newton, yang merupakan flop terkenal. Pada tahun 1995, Michael Spindler akhirnya menandatangani perjanjian lisensi macOS dengan Power Computing Corporation, namun dinyatakan terlambat. Cara untuk memanfaatkan biaya pengembangan dan pemeliharaan OS di atas, basis pengguna yang jauh lebih luas, dan cara untuk membawa uang untuk menanggung tantangan perangkat keras dan perangkat lunak. Di sini, Apple mencoba untuk menegosiasikan kembali perjanjian lisensi. Tapi, apapun yang akan dilakukan oleh Apple dalam jangka panjang itu harus dilakukan secara mandiri. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah dari Salvation ke Dribbleware. Pada tahun 98, Copland OS yang merupakan salah satu dari dua proyek besar dari macOS akan memecahkan beberapa kernel gelap terburuk dari macOS. Kurangnya partisi memori dan kebutuhan untuk dump down chip PowerPC melalui emulasi masih akan sepenuhnya kompatibel mundur dengan menggunakan mesin sistem 7. Namun masalahnya di sini adalah Apple tampaknya tidak bisa mendapatkan Copland secara selesai. Pada Mei tahun 96, pengembangan perangkat lunak independen dijadwalkan untuk menerima Copland dalam bentuk beta. Namun pada Juli 96, hasil tidak dapat diandalkan karena tidak mampu membangun perlindungan memori ke Copland. Pada Juli 96, hasilnya tidak lebih dapat diandalkan karena tidak dapat membangun perlindungan memori ke Copland. Hal yang dilakukan adalah ia mengarahkan staf teknisinya untuk menangkis potongan-potongan Copland untuk dimasukkan dalam peningkatan OS terbaru yang disebut dengan sistem 8. Lalu setelah Copland selesai, Apple akan mengirimkan dalam bentuk potongan. Teknik ini disebut sebagai teknik Dribbleware. Teknik ini diharapkan mampu lebih baik daripada sedang ditangani dengan versi perangkat lunak sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Verina Arindita, NIM 640. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi.
Pada tahun 1985, Sculley dan Dewan Apple menurunkan jabatan Jobs. Kemudian, pergi dengan gusar dan membawa 5 karyawan kunci Apple. Hal ini dilakukan dengan niat untuk mendirikan sebuah perusahaan bernama NEXT yang bertujuan untuk memproduksi komputer kelas atas yang ditujukan terutama untuk pasar pendidikan. Namun, pada tahun 1990, NEXT berhenti menjual perangkat keras dan berkonsentrasi untuk menyempurnakan OS yang berdaya tinggi. Bagaimanapun juga, Apple membutuhkan OS baru, sehingga pada tahun 1996, Apple mengumumkan bahwa mereka mengakuisisi NEXT sebesar $350 juta dalam bentuk tunai dan saham, dan akan menanggung sekitar $50 juta hutang. Salah satu hal dilakukan adalah berhenti melisensikan Mac OS ke pembuat klon, namun tetap mengizinkan Umax Data System yang berbasis di Taiwan untuk tetap menjual klon kelas bawah di Asia. Selanjutnya, mencoba memahami kekusutan yang terjadi pada Copland System 8 dan NEXT OS. Namun, pernyataan yang lebih besar muncul. Salah satunya adalah apa yang harus dilakukan dengan Unix, yang merupakan jantung dari NEXT OS. Dan pada akhir 1990-an, pengembang independen menemukan cara untuk memasukkan Unix ke Mac, memperbaiki dengan derajat dari Rhapsody ke OS X. Nama kode untuk macOS baru adalah Rhapsody, dan Apple akan mencapainya bukan melalui Big Bang, tetapi secara bertahap. Sedikit demi sedikit, tim Tevanian memperbaiki masalah yang telah lama melanda macOS, mengambil dan memasukkan potongan-potongan Copland yang berguna dan juga menambahkan fitur baru yang tidak tersedia. Pada tahun 2020, Apple merilis versi beta dari perangkat lunak sistem operasi OS X. Aran utama untuk OS X selain flash, kecepatan, dan fleksibilitas tentu saja adalah stabilitas. NEXT berhenti menjual perangkat keras pada tahun 1990 dan berkonsentrasi untuk menyempurnakan OS-nya yang berdaya tinggi. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anidia dengan NIM 368. Di sini saya akan menjelaskan slide tentang kasus, yaitu pada tahun 1985 pada bulan September, Apple menghadapi kendala anggaran yang parah dan mulai mencoba menegosiasikan ulang kontrak mahalnya dengan Frog Design dan mulai terlambat membayar tagihan bulanannya. Akhirnya, Eslinger menyerah pada Apple dan bekerja dengan Jobs di perusahaan barunya, yaitu Next Computer. Pada zaman Steve Jobs, Apple tampaknya telah kehilangan apa yang dulunya merupakan rasa identitas dan tujuan yang sangat jelas. Apple mulai mencoba untuk bersaing dengan agenda yang ditetapkan oleh industri yang tidak pernah mencapai tujuannya. Dengan tidak adanya pemimpin yang kuat dengan rasa estetika yang kuat, Apple terus gagal di paruh pertamanya pada tahun 1990-an. Lalu, Apple dipaksa untuk berinovasi yang menyebabkan kesalahan yang buruk desain demi desain bentuk mengikuti bentuk. Contohnya seperti mouse yang awal dikirimkan dengan iMac pertama. Kemudian, pada Agustus 1995, datanglah momen yang sangat buruk bagi Apple. Saat itu Microsoft merilis Windows 95 GUI yang benar-benar mulai mendekati tampilan dan nuansa Mac, membuat pengguna melihat Mac yang jelek dan masih agak berlawanan dengan intuisi. Pengguna Mac mulai memasang stiker bumper yang mengejek mobil mereka. Windows 95 sama dengan Mac 89, tetapi itu adalah kasus yang sangat jelas. Terima kasih. Presentasi dari kami.